Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami? Siapakah kami ini, sehingga Engkau memakai kami menjadi biji matamu? Saat ini kami ingin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu didik dan ajarlah kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami memahami, kami mengerti bagaimana hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada saat ini. Pengurapan-Mu Kau nyatakan. Roh Kudus berkuasa atas diri hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia, tetapi hikmat-Mu sendiri ya Allah, yang boleh disampaikan kepada umat yang ada pada saat ini. Diberkatilah kami sekalian. Biarlah kami boleh duduk diam dan mendengar di kaki Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali kembali boleh ada bersama Bapak Ibu. Saya tidak tahu, mungkin ada yang belum mengenal saya. Atau semua kenal ya. Saya sudah meninggalkan Banjarmasin. Kemarin saya hitung 3 tahun 9 bulan. Nanti Januari pas 4 tahun. Lama sekali. Dan saya sangat merindukan Banjarmasin. Tetapi saya juga sangat senang berada di tempat pelayanan saya sekarang, Bu Emi. Saya sempat agak kedinginan masuk. Tidak biasa lagi saya pakai AC. 4 tahun saya melayani di Kecamatan Sungai Durian, di kampung Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur 9 tahun saya di Banjarmasin, saya boleh mengenal tempat ini. Mengenal Ibu Emi dan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ibu Emi minta, saya sedang merenungkan tema ini. Untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kadang-kadang di rumah, saya asik dengan pikiran saya sendiri. Saya selalu bertanya, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Lalu tidak beberapa lama kemudian Ibu Emi minta dan tanya apa temanya. Saya ingin berbagi dari apa yang saya dapatkan untuk Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya hidup yang menyenangkan Tuhan? Ini pertanyaan yang penting. Karena memang ketika kita ada, hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, bagaimana kita hidup? Apa artinya hidup kita? Apa gunanya kita ada? Bapak Ibu sidang jemaat, pernahkah Bapak Ibu merenung ketika Bapak Ibu membaca cerita tentang bangsa Israel dan orang Yahudi? Apa kurangnya mereka? Apa kurangnya bangsa ini? Apa kurangnya orang-orang Yahudi? Kalau kita baca di dalam Alkitab ya. Orang-orang Yahudi itu terkenal dengan ketaatan dan kesetiaan mereka. Benar ya Ibu Emi? Bayangkan mereka begitu taat dalam peribadatan mereka. Bahkan dikatakan dalam satu hari mereka 2 kali mempersembahkan korban bakaran. Jam 9 pagi mereka persembahkan korban pada pagi hari. Jam 3 sore mereka persembahkan korban pada malam hari. Dan itu dilakukan terus menerus di sepanjang hidup mereka. Bahkan kalau kita baca, saya ambil satu contoh. Daniel, berapa kali dia berdoa dalam sehari? 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Kita tahu Daniel orang yang sibuk apa tidak? Dia sibuk sekali.
Dia orang yang dipercaya oleh penguasa yang ada pada waktu itu. Selain itu Daniel juga harus hati-hati. Ada banyak orang yang ingin dia mati. Kalau dia tidak pintar, tidak bijaksana, maka akan mudah bagi dia untuk disingkirkan. Tetapi di tengah rutinitas kesibukan yang dimiliki oleh Daniel, dia tidak pernah lupa untuk datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Lalu kalau kita lihat lagi dalam kehidupan orang Yahudi, hari Sabat sangat mereka hormati. Apa yang mereka lakukan kalau hari Sabat? Yang pernah ke Yerusalem, sunyi sepi ya Bu. Kalau bisa tidur di tengah jalan, tidak ada yang tabrak ya Bu ya. Sunyi sepi. Kemana mereka? Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan setia. Orang Kristen bagaimana? Kemana? Ke mall. Jalan-jalan. Saya sering marah dengan jemaat di tempat saya. Lebih tepatnya menegur mereka dengan keras. Karena kadang-kadang hari Minggu mereka pakai untuk mancing. Dekat laut di sana. Wah, posting bangga dapat ikan besar, tangkapan yang banyak. Saya kadang astaga Tuhan, ini tugas yang berat bagi saya sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan jemaat. Apalagi ada banyak aktivitas kegiatan, bekerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu kesempatan bawa keluarga anak-anak refreshing, ke taman bermain dan lain sebagainya, itu bagus. Tetapi ada yang lebih baik lagi, apa itu? Kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan orang Yahudi, mereka mentaati dengan mutlak semua yang diperintahkan oleh Allah dalam hidup mereka. Setia sekali. Saya sampai kagum. Sangat kagum dengan ketaatan dan kesetiaan mereka. Hampir sama dengan tetangga sebelah. Saya rasa Bapak Ibu paham ya. 5 kali sehari. Setia. Terlihat taat sekali. Tetapi Bapak Ibu, coba lihat di dalam sejarah Alkitab. Siapa yang paling sering ditegur oleh Allah? Bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena rupanya di tengah-tengah ketaatan dan kesetiaan mereka masih ada sesuatu yang salah. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat belum benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Lalu pertanyaannya di mana masalahnya? Sebelum itu saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, untuk membuka Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun waktu tiba di situ, ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya. Sebab memang bukan musim buah ara. Katanya kepada pohon itu, janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-muridnya pun mendengarnya. Nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-20 sampai yang ke-26, dikatakan apa yang terjadi dengan pohon ara tersebut? Kering.
bila Bapak Ibu pernah mendengar para apologet, ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau suka mendengar, seringkali nas ini diserang oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengatakan Yesus itu apa? Jahat. Yesus itu aneh. Yesus itu tidak masuk akal. Masa pohon ara yang tidak salah dikutuk? Padahal Yesus sendiri tahu bahwa pohon ara itu berbuah berapa kali 1 tahun? Bisa 2, bisa 1. Dan dikatakan dalam teks kita memang belum musimnya. Tapi Bapak Ibu, orang yang tidak benar-benar mengerti apa maksud Yesus memang tidak akan pernah paham. Karena rahasia ini dibuka bagi kita, orang yang percaya. Amin. Jadi sebenarnya ketika Yesus berbicara tentang pohon ara, ia sedang memberi perbandingan antara pohon ara dengan kehidupan orang Kristen. Dan pohon ara ini sebenarnya gambaran dari kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ia hendak mengatakan kepada kita yang menjadi pendengar pada hari ini, juga pada waktu itu ketika nas ini ada, bahwa hidup seorang yang percaya itu tidak boleh hanya berbuah di musim-musim tertentu. Ya, tapi harus berbuah setiap hari, setiap saat. Itu ciri hidup orang Kristen. Jadi bukan masalah Yesus aneh, Yesus jahat, Yesus apa dah. Dia sedang membandingkan sebuah kehidupan yang dimiliki orang-orang Yahudi pada waktu itu, kita pada masa sekarang, dengan kehidupan seorang Kristen yang sejati. Bapak Ibu, pohon ara yang ditemui Yesus dikatakan dia tumbuh, berdaun lebat. Tapi apa yang jadi masalah? Tidak ada buahnya. Kalau batang pohon itu tumbuh subur, daunnya lebat, berarti akarnya bagus. Tetapi kalau ia tidak berbuah, menjadi sebuah perkara yang berbeda. Pasti ada salahnya. Meskipun untuk pohon-pohon tertentu memang ada musimnya. Kehidupan kekristenan itu terbagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Berakar. Kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Itu cara kita untuk berakar. Karena Yesus adalah mata air kehidupan yang menyuplai seluruh makanan bagi pohon atau batang yang ada, yakni hidup kita. Makanya ketika pohon itu akan bertumbuh, pertama-tama akarnya harus kuat. Mertua saya yang perempuan almarhum pernah menanam pohon beringin di depan rumah kami yang ada sekarang. Kemudian tetangga di belakang suatu hari datang dan berkata, "Bu, akar pohon beringin yang ibu tanam itu ada di belakang rumah, menjalar di dinding. Kalau ibu tidak buang itu bisa merobohkan rumah," katanya. Siapa yang tidak takut ya? Akhirnya saya panggil orang cabut. Dan saya juga suruh, lebih baik dibuang saja pohon beringin ini, ditebang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak cukup cuma sekali. Pohon beringin ini pohon yang kuat dan kokoh. Beberapa kali kami harus membuang akarnya. Sehingga meskipun pohonnya ditebang, tapi akarnya yang kuat ini bisa tumbuh kembali. Nah, jadi pertumbuhan orang Kristen itu seperti itu. Harus berakar.
cari Tuhan maka kamu akan hidup. Itu dasar dari kehidupan orang Kristen. Setelah ia berakar dengan kuat, ia menemukan sumber kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh pohon? Ia akan bertumbuh menjadi batang. Pohon yang kuat, dahannya kuat, daunnya lebat. Dan yang terakhir, ia akan menghasilkan buah. Kira-kira orang Yahudi, dia berakar enggak? Dia berakar, dia tahu mereka sangat taat, sangat patuh, sangat setia kepada Allah. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan mutlak. Makanya Rasul Paulus itu salah satu rasul yang begitu taat terhadap hukum Taurat. Bahkan dia berani menjadi seorang pembunuh demi apa? Demi ketaatan yang ia yakini. Jadi Bapak Ibu, ketika pohon ini bertumbuh dengan kuat, tidak menghasilkan buah, maka ada satu masalah yang terjadi. Apa masalahnya? Memang pohon itu memang tidak berbuah? Ada kan pohon tapi tidak berbuah? Memang pohon itu buahnya hanya musiman, sehingga 1 tahun 1 kali 2 kali, atau memang seharusnya pohon itu berbuah? Dari ketiga ini, yang mana orang Kristen digambarkan? Yang ketiga harus berbuah. Nah, apa masalah dengan orang Yahudi? Apa masalah dengan orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi? Sehingga hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka berakar, mereka taat, setia terhadap aturan agamawi mereka. Yang kedua, mereka bertumbuh. Mereka taat melakukan segala rutinitas ibadah mereka. Coba lihat hari-hari besar keagamaan mereka. Hampir tidak ada satupun mereka yang melewatkan. Kalau kita kadang-kadang Paskah, ada yang izin. Saya sudah sebutkan Natal. Kalau Natal itu paling banyak jemaat yang datang daripada Paskah. Momen-momen tertentu yang begitu berharga dalam gereja. Kadang-kadang orang tidak hadir. Orang Yahudi mereka setia, mereka taat melakukannya. Tetapi masalahnya mereka tidak berbuah. Tentu ada yang salah dalam bagian pertumbuhan mereka. Mari kita lihat Bapak Ibu, letak kesalahannya di mana. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Supaya pohon itu berbuah, asupan gizi yang diterima pohon itu harus seimbang. Ada dokter enggak di sini? Saya pernah bercerita dengan seorang dokter kecantikan. Karena kebetulan dia jemaat dan berada di Bekasi, kami waktu itu ke Bekasi dan bertemu. Saya tanya, buah timun yang ada di Kalimantan dan buah timun yang ada di Bekasi, daerah sana, kira-kira ada bedanya enggak dari hasil buahnya? Kira-kira ada beda? Ada ya Pak ya. Lalu dia katakan, ada Bu Pendeta. Di mana letak masalahnya? Iklim, tanah, cara perawatan, pupuk yang diberikan, itu mempengaruhi asupan gizi yang diterima oleh tanaman tersebut. Jadi Bapak Ibu, poin-poin ini juga sangat penting. Sebagai orang yang percaya, kita tidak hanya sekedar bertumbuh. Kalau kita hanya sekedar bertumbuh, maka buah yang kita hasilkan tidak akan maksimal. Orang-orang Yahudi seperti itu di dalam Alkitab. Mereka bertumbuh tapi asupan gizi mereka tidak sesuai. Mengapa? Karena dalam pertumbuhan rohani mereka
Mereka lebih banyak memakai pola pikir hikmat mereka manusia. Makanya Yesus pernah menegur mereka, engkau membersihkan bagian luar, tetapi bagian dalam tidak dibersihkan. Jadi yang kelihatan saja yang ditunjukkan, tetapi bagian dalam tetap kotor. Untuk bangsa Israel, Allah senantiasa mengingatkan mereka untuk sunat hati. Buang segala yang kotor di dalam hati, supaya hati itu menjadi bersih. Hati kita ini adalah tanah di mana benih kebenaran firman Tuhan bertumbuh, Bapak Ibu. Coba lihat orang-orang Yahudi pada waktu itu bagaimana hati mereka. Baju mereka bagus. Kayak kami kan, dari GKI itu pakai jubah. Saya lihat di pinggir-pinggir jalan, mereka pakai baju hitam, topi mereka, gaya mereka hampir mirip semua ya Bu Emi ya. Terlihat nampak sekali mereka begitu agamawi. Tetapi itu yang Tuhan tidak suka, karena hanya mereka tonjolkan bagian apa? Luarnya saja, sedangkan dalamnya bagaimana? Kotor. Mereka tidak hidup dalam kasih. Mereka tahu firman, tetapi mereka lupa untuk melakukannya melalui tindakan kasih dalam hidup mereka. Dan ini menjadi kesalahan yang sama orang Kristen pada masa sekarang. Bapak Ibu, ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat yang pertama, mempersembahkan hidup. Itu diambil dari kata Ibrani apoda. Sebuah tindakan atau perbuatan, mengusahakan, mengupayakan, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kapan waktunya? Setiap saat, setiap waktu. Jadi ketika orang Kristen beribadah, ibadahnya adalah ibadah yang hidup. Setiap saat, setiap waktu. Hari ini kita ibadah, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang. Wah, saya kalau jadi Tuhan, saya kenal siapa namanya pemimpin pujian. Dulu kecil ya. Dia masih imut dulu. Dia tidak di depan sini, tapi duduk di kursi. Tapi hari ini dia menjadi pemimpin pujian, saya kagum. Hebat ya. Hebatnya apa? Artinya ada pertumbuhan, bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Tuhan kasih kepercayaan, dan itu adalah proses bertumbuh, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Proses bertumbuh dalam kehidupan orang Kristen. Ketika di gereja, ketika di rumah, ketika di masyarakat, ketika di tempat kerja, kita sedang beribadah. Makanya disebut ibadah yang sejati. Tapi ada banyak orang salah beribadah itu saya tidak tahu di sini Bu Emi ya. Tapi kalau di tempat saya, banyak jemaat yang salah memahami hal tersebut. Bukan hanya jemaat, kadang-kadang kami para pelayan. Kalau di gereja, biar nanti ada jemaat yang protes Bu. Ibu pendeta jemaat terus yang dijadikan contoh. Saya kasih contoh kami para pelayan. Seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala. Bapak Ibu sulit membedakan kami kalau kami di dalam gereja. Karena di dalam gereja kami menjadi malaikat.
Yang baik itu kami tampilkan. Benar ya Bu Emi, kita tidak boleh malu ya. Tetapi ketika kami di luar gereja itu adalah hidup kami yang sebenarnya. Aduh, ini bahaya. Pernah ada jemaat, dia dengar khotbah pendeta. Luar biasa. Jemaat ini katakan setelah Bu, Pak, Bu, luar biasa khotbahnya. Setelah selesai sorenya, ada acara kematian Bapak Ibu. Kalau di sini enggak ada, di kampung ada. Saya enggak tahu di kampung adik saya. Ada enggak? Biasanya apa? Kalau orang kematian itu dado gurak. Judi. Karena dikaitkan dengan apa? Kepercayaan. Dado gurak. Saya tahu bukan karena saya pelaku. Tapi karena saya menulis skripsi S1 saya dulu. Tentang ini. Saya mengkritik kehidupan gereja yang ikut terlibat dalam hal ini. Jadi pagi, ibadah, khotbah luar biasa. Malam, berdiri bersama-sama orang main dadu gurak. Ikut pasang taruhan. Pas ditanya sama jemaat, loh Pak Pendeta, tadi di gereja yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Setuju enggak Bapak Ibu? Saya enggak setuju walaupun saya pendeta. Apanya yang enggak ada hubungannya? Ada sering juga saya mendengar hamba Tuhan berkata, di mimbar kami hamba Tuhan. Apalagi, teruskan. Di luar kami manusia biasa. Kadang jemaat pun kadang-kadang bela hamba Tuhan yang salah. 17 orang hamba-hamba Tuhan bersama dengan saya melayani. Kadang saya marah dengan mereka dalam pertemuan pekerja. Saya selalu ingatkan. Dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan di gereja atau di tengah masyarakat atau dalam kehidupan, sehari-hari di rumah, engkau tetap hamba Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, engkau tetap adalah orang percaya. Makanya Bapak Ibu kalau naik mobil, kadang saya mau buang sampah biar enak kan tinggal putar. Di kanan, di kiri, muka belakang tidak ada orang, tinggal ceng lempar. Tapi saya tidak bisa. Karena saya sudah latih perasaan itu dan anak-anak sudah saya latih. Jangan. Tunggu kita berhenti di Indomaret atau dimanapun tinggal buang. Banyak sampah di sekitar, bisa saja kita ikut-ikutan. Tapi kita tidak nyaman. Karena kita sudah melatih dan membiasakan diri kita. Hidup kita ini adalah ibadah. Di gereja kita bisa menjadi seorang penyembah yang luar biasa. Pujian kita menyentuh ke langit, masuk tahta kekudusan Tuhan. Tapi di rumah siapakah kita? Dengan pasangan kita. Dengan anak-anak kita. Saya pernah lihat orang kasar. Dengan pasangan, dengan anak-anaknya. Tapi baik dengan orang lain. Itu dulu saya pernah menjadi pelakunya. Anak saya kalau nakal, kamu ini, marah saya. Pas anak orang yang nakal saya bilang, oh enggak apa-apa. Kita menjadi pribadi yang berbeda. Kalau dalam psikologi itu pribadi ganda ya Pak ya. Satu sisi baik untuk tempat-tempat tertentu, tapi di sisi lain kita menjadi diri kita yang sebenarnya di tempat-tempat tertentu. Padahal orang Kristen bagaimana? Kapan dia harus baik? Setiap saat, setiap waktu kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membedakan siapa kita di gereja, di rumah, ataupun di masyarakat di mana kita berada. Di tempat kerja sekalipun.
kita adalah orang Kristen yang harus berbuah. Perkataan kita, tindakan kita, seluruh hidup kita dikatakan oleh Rasul Paulus adalah surat yang terbuka, yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan ketika orang melihat, ketika orang membacanya, nama Tuhan dimuliakan. Iman orang lain dikuatkan. Bapak Ibu, hari ini saya khotbah di tempat ini. Bapak Ibu sudah kenal muka saya, nanti sore kita ketemu. Saya berada di tempat yang tidak tepat dan melakukan sesuatu yang salah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bagaimana? Itu mempengaruhi. Makanya hidup kita ini harus selalu sama, konsisten. Perkataan dan perbuatan kita harus tetap sama. Sehingga ketika Tuhan lihat, Tuhan katakan ada buah yang dapat Tuhan nikmati. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Hidup yang berakar, hidup yang bertumbuh dengan benar, hidup yang menghasilkan buah. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terakhir sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu pernah ingat ilustrasi ini tentang 3 ekor binatang atau pernah baca. Ada babi, ada sapi, ada ayam. Suatu hari, ini cerita saja ya, bukan asli. Dan loh, kok ibu khotbahnya kayak gitu ya. Nah, ini hanya cerita untuk lebih menegaskan kepada kita bagaimana hidup kita. 3 binatang ini mati di hari yang sama. Kemudian mereka dibawa malaikat untuk diperhadapkan di depan pintu gerbang. Entah ke sorga, entah ke neraka, tergantung nanti atas jawaban. Malaikat tanya kepada ayam, ayam, apa yang kau lakukan ketika engkau hidup? Ayam bilang, aku kasih telur. Telurku berguna. Banyak mengandung protein dan disukai manusia. Tiap hari ada yang suka makan telur. Saya tadi pagi sarapan telur dadar. Lalu malaikat bilang, matimu berguna. Ayam pasti berguna kalau mati ya. Hidupmu berguna, masuk sorga. Senang ayam. Sapi dipanggil. Lalu ditanya, sapi kau hidup, apa yang kau lakukan? Sapi bilang, saya kasih susu untuk anak manusia. Supaya mereka bertumbuh dengan sehat. Malaikat bilang, kau juga pas masuk sorga. Si babi senang. Sekarang babi mahal ya. Babi mahal. Beberapa tahun yang lalu saya 3 tahun yang lalu pergi ke Sungai Durian. Itu bahkan saya dikasih gratis, babi itu berlimpah 35.000 1 kilo. Di sini masih 50-60 waktu itu. Sekarang 150, jarang saya makan babi. Ketika babi berhadapan dengan malaikat, di dalam hatinya dia sangat bangga. Kenapa dia bangga? Karena saya ini paling sering masuk ke gereja. Kalau ada acara-acara besar, orang Dayak saya tidak tahu, orang China dan lain sebagainya. Orang Dayak itu kalau ada acara syukur, bahkan kematian sekalipun babi itu harus ada. Walaupun sedikit itu harus ada, itu ciri khas. Jadi babi bilang gini, ayam sama sapi, saya ini paling sering ke gereja dibawa oleh manusia. Tubuh saya ini berharga. Tanya malaikat, babi, apa yang kau lakukan ketika hidup? Begini malaikat, saya sulit menjelaskan kalau saya hidup. Tapi mati saya ini sangat berguna. Tubuh saya di babi guling, babi panggang dan lain sebagainya. Orang manusia itu kalau tidak makan babi hidupnya hampa. Malaikat bilang, babi,
bukan matimu, tapi hidupmu. Supaya kamu bisa masuk surga. Nah Bapak Ibu, kalau nanti kita mati Tuhan tanya. Bagaimana dengan hidup kita? Bergunakah ketika kita hidup? Sudahkah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan? Kalau belum, jangan mati dulu Bapak Ibu, nanti masuk neraka. Hidup kita ini harus kita pertanggungjawabkan. Ada banyak orang-orang yang salah memahami. Mereka hidup semaunya, sesukanya ketika masih bernapas, masih hidup. Nanti pas sudah mati, sudah sekarat, mendekati sakaratul maut, baru panggil pendeta. Pendeta, panggil pendeta. Ada yang membuat surat pernyataan. Kalau saya mati, saya minta dimakamkan sebagai seorang Kristen. Adik saya ketawa, dia pasti tahu. Dia melayani di wilayah Kalbar, ketua resort di sana. Sering sekali orang gereja seperti itu. Kalau mati ribut, cari pendeta, cari majelis. Majelis terlambat 5 menit saja. Habislah kita. Ketika hidup dia lupa. Jalan ke gereja dia lupa. Nama majelisnya dia lupa. Siapa hamba Tuhan yang melayani dia, gembalanya, pendetanya, dia lupa. Pas hidup, pas mau mati, baru ingat, cari cepat-cepat. Saya pastikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau marah terserah. Saya pastikan kalau nanti kita mati, kita pasti ketemu babi, tidak ketemu ayam atau sapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.